Orang kaya bisa beli makanan enak, tapi orang kaya nggak bisa beli namanya enak makan. Enak makan bukan milik orang kaya, enak makan milik orang lapar. Iya, lapar kan enak makannya. Lapar enak ya. Jadi ilustrasinya begini, yang namanya lapar itu lebih dekat ke orang kaya apa ke dekat orang susah? Saya mau tanya nih biar jelas lah. Lapar itu lebih kemungkinan menghinggapi orang kaya atau lapar menghinggapi orang susah? Orang susah. Tadi orang kaya bisa beli makanan enak, tapi orang kaya nggak bisa beli enak makan. Enak makan milik siapa? Milik orang lapar. Jadi bahagia itu lebih dekat ke orang susah sebenarnya. Hidup orang susah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-tayyibin hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatid, para pengasuh majlis taklim, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus akhifillah Bapak Edi Kurnia Al-Mukarram, Bapak Amiruddin Zakaria Al-Mukarram, Bapak saya lupa Bapak Abdul Qadir Tanjung, ada Tanjungnya ini, seluruh panitia pelaksana, pengurus masjid, hadirin kaum bapak dan hadirat kaum ibu, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat temanya asli banget ini, udah mau puasa. Jadi saya ngomongnya nggak boleh lari dari puasa ya, karena ini namanya Tarhib Ramadan. Surah Mi'raj atau Tarhib Ramadan ini? Oh gabungan. Ya udah, yang penting mah kita pengen jadi orang bener gitu ya. Karena Ramadan juga targetnya kan supaya jadi orang bener, la'allakum tattaqun. Quran diturun di Ramadan juga tujuannya hudan lil muttaqin, supaya orang bener. Kalau udah bener, kita tuh baru bener-bener jadi hamba Allah. Tuh, jadi hamba Allah harus dibuktikan dengan kepatuhan, ketundukan. Dan orang-orang yang benar-benar menghamba kepada Allah pada gilirannya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah, ini menjadi isyarat bagi kita semua bahwa kita pun, siapapun di antara kita yang benar-benar menghamba kepada Allah, Allah akan tinggikan kedudukan, harkat dan martabatnya. Bahkan jaminan kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita akan mulia dunia dan akhirat. Kita akan bahagia dunia dan akhirat. Yakin nggak? Benar. Jadi yakinnya di situ, di kebenaran itu kan. Bahagia kalau benar, gitu kan? Selamat kalau kita benar. Mulia kalau kita benar. Mau punya duit kek enggak kek, pasti bahagia kalau benar. Yakin nggak? Kalau dia udah yakin beres Pak. Asal dia udah yakin bahwa bahagia itu adanya di kebenaran bukan di duit, nah beres Pak. Tenang lah.
Betul kan? Iya, asli itu. Karena yang salah hari ini persepsi orang bahwa orang tuh hanya akan bahagia kalau punya duit banyak. Padahal siapa yang bisa buktikan orang punya duit banyak bahagia? Kalau orang punya duit banyak senang, iya, tenang, tapi untuk bahagia belum tentu. Orang punya duit banyak bisa bersenang-senang Pak, tapi untuk bahagia belum tentu. Orang punya duit banyak bisa beli makanan yang enak-enak, bisa bikin maksiat yang sepuas-puasnya, dia bisa bikin enak, ya. Tapi apakah bahagia? Nah, bubar pestanya, yang ada tinggal capek, duit habis, nyesel. Di akhirat udah ditungguin sama neraka. Bahagianya di mana? Yang gitu. Senang oke, tapi bahagia belum tentu. Makanya bedain antara senang dengan bahagia. Makanya bahasa Quran itu ada yang namanya orang-orang bahagia, al-muflihun, itu orang bahagia, al-faizun. Makanya nanti habis lebaran, habis Ramadan, kita masuk lebaran, doa yang meluncur di mulut kita itu minal aidin wal faizin, semoga jadi orang yang benar-benar sukses. Begitu bahasanya. Kalau senang itu ya sekedar farah saja, bahagia sesaat orang senang itu. Kalau dibagi sembako sama RT senang nggak? Senang. Sampai kapan senangnya? Sampai sembakonya ada, habis hilang senangnya. Gitu. Beda sama yang ngasih. Kalau yang ngasih, saat ngasihnya memang rada berat, tapi setelah dikasih dia bahagia. Sampai kapan bahagianya? Kalau dia ikhlas, bahagianya sampai di akhirat. Jadi yang mau dicari ini senang atau bahagia? Ya. Jadi nggak butuh duit lagi kan? Bahagia. Kalau ibu bapak mungkin lewat di TikTok itu ceramah saya itu ada yang sering saya ungkap di mana-mana. Itu ada. Channelnya itu Rohama Channel namanya, itu kumpulan potongan-potongan ceramah. Itu saya sampaikan bahwa tidak semua orang berkesempatan menjadi orang kaya, tapi semua orang berkesempatan menjadi orang bahagia. Karena kaya miskin udah sunnatullah berlaku dalam kehidupan di alam semesta ini. Nggak mungkin orang kaya semua, nggak mungkin. Pasti ada yang susah. Dan dengan itulah dunia bisa berjalan. Kalau kaya semua Pak, sistem nggak akan jalan. Orang kaya semua, mana ada jual beli pada akhirnya. Mana ada orang kerja antara bos sama bawahan, sama-sama kaya, siapa yang disuruh? Gimana kita bisa bahagia kalau kaya semua yang mau bangun rumah? Nggak mampus kita. Nggak ada yang mau jadi kuli. Enaknya di mana orang punya duit banyak kalau begitu? Makanya ada kaya miskin. Maka agama ngaturin kalau yang kaya mesti pandai syukur, yang miskin kudu pandai sabar. Gitu aja hidup mah. Makanya itu saya bilang tidak semua orang berkesempatan jadi orang kaya, tapi pastikan semua orang berkesempatan menjadi orang bahagia. Tidak semua orang berkesempatan berkuasa, tapi semua orang berkesempatan menjadi mulia. Kalau yang berkuasa se-Indonesia selebar ini, seluas ini, manatu presidennya. Gubernur cuma berapa orang? 38 ke 9. Wali kota rada banyakan sama bupati, tapi nggak sebanding sama jumlah penduduk. Nih di kampung ini RT di manatu. Kan nggak mungkin jadi RT semua. Betul kan? Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang berkuasa, tapi semua kita berkesempatan menjadi orang mulia. Kenapa?
Karena yang namanya bahagia tidak Allah letakkan di atas harta, mulia tidak diletakkan di atas tahta, tapi bahagia dan mulia itu Allah letakkan di atas iman dan takwa. Itulah yang diperjuangkan oleh para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghantarkan ajaran supaya manusia berada dalam kemuliaan dan manusia memperoleh kebahagiaan. Agama tidak menjanjikan orang dengan kekayaan. Maka kalau kita bilang, oh katanya Islam ini agama benar, agama yang menjamin keselamatan, kebahagiaan hidup manusia dunia akhirat, tapi nyatanya dalam persaingan global umat Islam kalah katanya. Ekonominya kalah dengan dunia barat, teknologi kita kalah dengan yang negara kafir. Rata-rata negeri dihuni oleh kaum muslimin itu negeri berkembang, negaranya walaupun kaya tapi tidak berdaya. Tapi lihat negara-negara barat maju katanya. Yang namanya teknologi mah nggak punya agama, jangan pikirin tuh. Jadi bawa-bawa ke agama lagi urusan teknologi. Agama ngatur urusan kebutuhan batin manusia, ruhaniyah manusia, agama hadir di situ. Itu yang paling pokok. Bicara tentang menjamin kebahagiaan orang. Emang dipikir kalau orang maju, dunia maju pasti akan bahagia? Enggak juga, ternyata enggak terlalu linier. Negara maju pasti penduduknya bahagia. Emang dipikir Amerika kurang maju apa? Lalu Anda lihat apakah di Amerika orang semuanya bahagia? Wih, jawabannya nggak tahu, orang saya juga nggak tahu. Betul. Siapa yang jamin kalau orang itu semua bisa menjadi kaya, lalu kaya bakal bahagia? Jepang sampai hari ini yang namanya bunuh diri itu penyebab kematian tertinggi sekarang di Jepang. Korea juga sama, sampai mencapai angka 60% kematian akibat bunuh diri. Kalau bicara kemajuan material, maju mereka hari ini. Korea itu kayak apa di Asia, Jepang kayak apa di Asia, tapi orang bunuh diri. Kan sebuah kenyataan. Kalau bahagia, nggak mungkin orang bahagia bunuh diri. Kan cukup segitu kita. Paham Bu? Jadi ibu maunya apa? Mau bahagia atau kaya? Saya ditanya begitu jawabnya, nggak yang mana? Yang mana? Ibu mau bahagia atau kaya? Bapak-bapak, nah ini karena tekanan bini ini biasanya. Kaya bahagia. Kenapa harus kaya dulu baru bahagia? Kalau kita bisa bahagia tanpa kaya. Kalau kaya orang bisa bahagia tanpa harus kaya, kenapa harus kaya dulu baru bahagia? Kenapa pakai muter-muter? Langsung aja ke sana gitu. Kok dibikin susah sih? Mau bahagia nunggu kaya dulu, ribet. Kan udah dibilang nggak semua manusia kaya, nggak semua. Jangan-jangan termasuk ini, ntar nggak masuk gimana? Apa kita harus tidak bahagia? Kan sekali rugi 2 kali, udah kaya kagak bahagia enggak? Kan yang enak mah walaupun nggak kaya, itu kan yang penting. Contoh nih, ibu kalau tidur itu yang penting kasurnya empuk atau pulesnya? Ya sudah selesai. Kenapa jadi susah pakai ngeredit spring bed segala? Betul kan? Jadi yang bikin sulit itu sebenarnya ibu sendiri. Sederhana persoalan, harus ini harus itu. Bapak kalau makan maunya makanan enak apa enak makan? Enak makan apa makan enak? Enak makan yang penting mah, walaupun makanannya enak. Ya sebaliknya, betapapun makanannya enak, kalau situasi kita lagi nggak enak makan, apa enaknya?
Di antara faktor yang menyebabkan orang walaupun makanan enak tapi nggak bisa enak makan, itu kan salah satunya karena perhotalan pikiran dan hati. Betul. Ketika pikiran kita ini tidak tenang, hati kita tidak nyaman, apa yang ada depan kita belum tentu enak, mati. Waktu bapak ibu ngundang orang untuk datang dalam resepsi pernikahan, semua teman handai tolan, kerabat dan kawan diundang dari ujung kulon ke ujung wetan, disiapin makanan terbaik dan makanan yang paling enak menurut kita untuk menjadi jamuan para tamu yang kita undang. Orang kita suruh makan di rumah kita, kitanya udah 3 hari gak enak makan. Betul? Kenapa? Pikiran kita lagi ruwet. Ini tenda gimana bayarnya? Kalau undangan datang semua lalu ngasih amplopnya gede-gede, ada kemungkinan untung. Tapi kalau ini undangan ada yang sampai atau tidak, siapa yang bisa pastikan undangan udah sampai? Yang udah sampai undangannya, apakah mereka saat hari haknya inget apa enggak mau undangan saya? Kan kepikiran di otak. Betul? Ini hujan apa enggak? Kepikiran kagak enak makan. Padahal orang lain diundang makan di rumah kita. Itu kan sebabnya karena tidak tenang hati, nggak tenang pikiran. Dan tenang hati, tenang pikiran itu ada ketika hati ini dibawa kepada penciptanya, itu Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati ini kalau udah disambungkan ke Allah, dia jadi tenang. Dan jaminan dalam Quran yang bisa membuat pikiran kita jembah, hati kita tenang apa? Ya iman dan amal soleh. Bukan makanan enak, bukan rumah bagus. Pernah nggak Pak Bu kita ke rumah saudara kita, rumahnya mewah tapi kita begitu masuk rasanya nggak betah? Pernah nggak? Tapi ada saudara kita rumahnya di pinggir sawah, kalau udah masuk ke rumah dia hawanya adem dan kagak pengen pulang. Ada nggak? Ada rumah mewah rasanya beringsang aja kalau kita masuk. Tahu beringsang? Masuk salah, keluar kena angin, masuk sumpah. Perasaan gak nyaman. Mungkin di dalam itu rumah itu ada yang tidak ibadah di rumah itu, sehingga rahmat tidak turun, nggak nyaman. Tapi di rumah yang gubuk reot, kadang kita merasakan kenyamanan tersendiri. Itu hal-hal yang kita semua punya pengalaman masing-masing. Jadi udah sepakat nih, kaya atau bahagia? Nah, bahagia betul. Jadi selesai Pak. Terima kasih Pak, ini doktrin saya. Udah beres. Itu Bapak buat modal besok kalau ngomong sama bini banyak nuntut bilang, mau jadi kaya atau bahagia? Bahagia. Kalau orang bahagia itu nggak banyak ngomel, tahu gitu bilang. Pokoknya kalau ngomel mulu berarti nggak bahagia. Ente mau apa sebenarnya? Mau bahagia, mau kaya? Mau bahagia, ya sudah. Caranya terima apa adanya. Itu konsep agama. Apa yang disebut dengan qanaah. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qanaah. Beruntunglah orang yang mendapat hidayah Islam, hidupnya cukup dan merasa cukup. Walaupun tidak cukup, kita bisa merasa cukup, namanya qanaah. Ridho dengan ketentuan Allah. Artinya kita boleh punya kemauan, tapi kita sadar yang terjadi hanya apa yang Allah kehendaki. Pastikan itu, karena kita mengimani Tuhan yang Maha Kuasa, yang kuasa menciptakan kita, mematikan kita, mengatur hidup kita, sehingga apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kembalikan kepada Allah. Senang kita dapatkan, Allah minta syukur dari kita. Susah kita alami, Allah minta sabar dari kita. Itu yang Allah tahu, itu yang Allah kasih tahu sama kita lewat nabinya, dan nabi jalanin hidup itu dengan benar. Maka Allah tampilkan nabi sebagai ikutan dan teladan bagi kita semua. Paham? Paham? Ini biar paham lagi nih Pak Bu.
Ibu tuh kalau makan tadi kan yang penting apa tadi? Makanan enak atau enak makan? Lalu pentingnya kaya di mana? Kan nggak penting duit, yang penting enak makan. Maksudnya orang kaya bisa beli makanan enak dengan uangnya yang banyak, tapi orang kaya nggak bisa beli enak makan. Enak makan bukan milik orang kaya, enak makan milik orang sehat. Artinya apa? Walaupun tidak berlimpah kita, rezeki kita pas-pasan, yang penting badan masih sehat, alhamdulillah. Itu yang penting. Syukuri nikmat sehatmu. Pak, sempitnya rezekimu masih lebih baik daripada sempitnya napasmu. Bisa lega nggak napasnya? Bisa lega nggak napasnya? Ucapkan alhamdulillah. Daripada rezeki melimpah tapi napas seret, duit banyak tapi napas cengap-cengap, di mana mau bahagia? Betul? Setuju? Orang kaya bisa beli makanan enak, tapi orang kaya nggak bisa beli namanya enak makan. Enak makan bukan milik orang kaya, enak makan milik orang lapar. Iya, apa kan enak makannya? Kalau lapar enak ya. Jadi ilustrasinya begini, yang namanya lapar itu lebih dekat ke orang kaya apa ke dekat orang susah? Saya mau tanya nih biar jelas lah. Lapar itu lebih kemungkinan menghinggapi orang kaya atau lapar menghinggapi orang susah? Orang susah. Tadi orang kaya bisa beli makanan enak, tapi orang kaya nggak bisa beli enak makan. Enak makan milik siapa? Milik orang lapar. Jadi bahagia itu lebih dekat ke orang susah sebenarnya, mah. Hidup orang susah. Untuk orang-orang yang pikir dunianya terlalu kencang, ceramah saya ini selalu dilihat dari sisi negatif. Dikatakan inilah katanya ustadz yang mendoktrin orang sehingga Islam tidak maju, Islam tidak jaya. Saya bodoh amat mereka mau bilang apa. Saya hanya sedang mengingatkan bahwa kita yang memang tidak jadi orang kaya tidak perlu kehilangan bahagia. Itu yang saya mau sebenarnya. Itu yang saya mau sampaikan maksud saya. Karena kita semua berhak untuk jadi orang bahagia tanpa melihat status sosial kita. Karena yang kaya pun belum tentu bahagia. Yang miskin masih terbuka untuk bahagia, karena Allah tidak meletakkan bahagia pada kelimpahan harta, tapi Allah letakkan bahagia di atas iman dan takwa. Jadi dengan persepsi ini, ya, dengan apa namanya, dengan ide pemikiran, bukan ide pemikiran, karena memang dari wahyu dari Allah saya menyampaikan apa adanya. Ya, langsung saja kepada ayatnya kita bisa ketemukan ayat itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus. Kan yang ngomong Allah. Manusia itu berpotensi menjadi makhluk yang rugi, celaka, kecuali orang yang beriman beramal soleh. Kan ayatnya begitu. Selain yang beriman beramal soleh, semuanya bakal rugi. Mau dia pejabat, kalau dia nggak soleh, kena. Maaf saya soleh. Pejabat setinggi apapun kakak kalau kagak soleh, mana bisa dia sukses? Tuh Fir'aun, tuh Namrud hancur nggak? Hancur. Apalagi dia nantang Tuhan, dia hancurin sama Allah. Makanya saya bilang buat di Bang RT jangan berlagu. Lawang raja aja songong hancur nggak? Lihat, sorry teh.
Itu maksudnya. Ente mau lari kemana? Itu udah kenyataan. Apa kekuatan orang, kekuatan militer orang, kekuatan duit orang, orang bisa lari dari Allah? Bisa nggak? Bisa dia menyelamatkan dirinya dari azab? Nah, wa ma lahum min dunihi miwal. Tidak ada yang bisa menolong kita kalau Allah sudah turunkan adanya. Hanya iman kita, amal soleh kita yang akan menghantarkan kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Tak ada lagi. An-Nahl 97. Ente boleh periksa nanti Quran. An-Nahl 97, An-Nur ayat 55. An-Nur 55 kepanjangan lah. Coba 17 khusus saja. An-Nahl ayat 97. Ayatnya jelas sekali itu. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, walhal dia orang beriman, maka kata Allah, orang yang hidupnya baik, melakukan kebaikan, dasarnya adalah iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Walanajziyannahum, dan sungguh pasti akan kami balas mereka nanti di akhirat, kata Allah, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang jauh melampaui kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Itu kita sebut dengan cita-cita kita mendapatkan surga. Syaratnya apa? Amanu wa amilus situ. Hayatan thayyibah itu apa? Lihat di tafsir. Ibnu Abbas bilang apa? Yang namanya janji Allah di dunia bagi orang yang benar beriman dan beramal soleh, dijamin dunianya akan diberikan hayatan thayyibah. Bentuknya kayak apa? Hayatan thayyibah itu bentuknya adalah ar-rizqul halal wal thayyib. Rizki yang dihantarkan kepada dia hanya rizki-rizki yang halal saja, yang berguna saja, yang baik-baik saja. Kemudian apa lagi? Itmi'nanul qalbi, ketenangan di dalam hati. Kemudian apa lagi? Rahatul bal, jembar dia punya pikiran. Rumahnya nggak mewah, duitnya nggak banyak, tapi kalau hati sudah tenang, apalagi yang kita cari sebenarnya? Betul? Mbak, walaupun bini cuma satu, kalau dia bisa menyenangkan hati kita, membahagiakan rasa kita, membanggakan kita, nggak musingin otak kita, itu kan bahagia, betul? Karena dalam riwayat dikatakan arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4. Ya, ada 4 perkara yang merupakan bagian dari jalan bahagianya manusia. 1, antakuna zaujatuhu sholihatan, istrinya wanita solehah. Pokoknya kalau punya bini solehah, udah aman, udah nyaman. Dikasih dikit, nerima, dikasih banyak, syukur. Isi dikasih 10 juta sebulan, bahagia. Dikasih 3 juta seminggu, oke. Wanita soleha. Coba istri nggak soleha mah, dikasih belanja 100.000 buat sebulan, habis pangamu. Ini saya bangkunya salah sini. Iyalah, orang ngadepnya ke sini saya kudu miring-miring kan, ribet kalau begini kan enak udah. Betul. Lalu kalau zaujatuhu sholihah, bagi laki-laki punya istri yang solehah, sama ibu juga bisa bahagia kalau punya suami soleh. Soleh lagi aja. Suami yang soleh, suami yang bisa membimbing istrinya, suami yang bertanggung jawab kepada keluarga, bahagia kan gue punya suami kayak begitu. Dan tidak mengkhianati yang ada di rumah.
Nggak mengkhianati ya, bukan masalah kawin lagi, nggak mengkhianati. Kalau mengkhianati, kalau lagi di mana-mana yang di rumah ditelantarkan, tuh mengkhianati namanya. Dia nggak mengkhianati ibu, dia bertanggung jawab dengan ibu, senang, rajin ibadahnya, bisa jadi imam menuju surga ibu, bahagia punya suami kayak begitu. Yang kedua, kan antakuna zaujatuhu salihah wa antakuna auladuhu abroro, punya anak-anak yang berbakti sama orang tua, sopan, mungkin pintar-pintar banget enggak, prestasinya pun tidak mencolok dibandingkan anak sebaya dia, tapi akhlaknya sama orang tua baik, patuh kepada orang tua, hormat sama orang tua, bahagia kita punya anak kayak begitu. Yang ketiga, wa antakuna khulaqa'uhu sholihin, teman gaulnya orang baik semua. Jadi kalau dia mau pergi kemana aja ibu aman. Temannya Pak Kodir, diajak kemana-mana aman. Pak Kodir nyamper sama Bang Edi, itu aman. Diikuti sama RT aman, sambil bawa stempel. Temannya tuh kan ngaji semua, kan aman, betul. Soleh gitu. Nah yang keempat, wa antaku wa ayyakuna rizquhu fi baladi, rizkinya nggak jauh-jauh dari rumah dia, ada di negerinya sendiri. Tidak perlu nyari duit berpisah dengan keluarga, karena duit sebanyak apapun jauh dari anak, jauh dari bini, bahagianya gimana gitu. Makanya saya punya istilah, daripada hujan batu di negeri orang, mendingan hujan emas di negeri sendiri. Betul kan? Tuh kesalehan tuh sampai kayak begitu, dunia dijamin sama Allah. Dijamin. Jadi jangan gara-gara kita ini melaksanakan dunia seolah-olah kita melaksanakan ibadah, kita mengejar kesalehan, kita merasakan dunia akan lari dari kita. Tidak, justru dunia Allah akan tundukkan kepada kita. Dulu Nabi dan para sahabat gak punya apa-apa, tapi keteguhan menjalankan perintah Allah, menegakkan agama Allah, akhirnya kaum muslimin mampu mengalahkan semua kekuatan di muka bumi ini, termasuk kekuatan terbesar pada masa itu Romawi dan Persia. Pelan-pelan dan pasti mereka tunduk di bawah kaki kaum muslimin. Kenapa hari ini kita udah banyak, malah kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa? Karena kita tidak berpegang teguh kepada prinsip agama. Tuhan tidak menjadi hal yang paling penting dalam hidup kita hari ini. Jadi persoalan agama atau persoalan Tuhan, ketuhanan itu tidak kita taruh pada level atas. Ini kalau dalam kajian namanya tarkibul wujud, teori tarkibul wujud, ya kalau bahasa orang Pandeglang namanya the structure of existence. Ya, ini kajian ini memerlukan waktu minimal 3 jam baru selesai. Itu dengan slide. Itu tarkibul wujud. Sekarang sudah berubah. Tuhan tidak lagi nomor 1, agama tidak lagi nomor 1. Yang nomor 1 dulu kan urutannya ya, ketika Islam masuk, dihantarkan agama oleh Allah lewat para nabi, itu menjadikan Tuhan itu pokoknya yang berkaitan dengan urusan Tuhan, dengan akhirat itu nomor 1. Baru kemudian manusia, baru kemudian karya manusia, baru kemudian alam semesta. Sekarang udah bergeser, agama atau Tuhan nyaris hilang dalam kehidupan manusia, apalagi di dunia sekuler yang sudah menafikan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa God is dead, Tuhan sudah mati, manusia tidak butuh lagi Tuhan katanya. Masya Allah, kan seram ini orang hidup kayak begini. Di agama, ya kita sih belum kehilangan Tuhan, belum, kita masih. Cuman kadang-kadang suka hilang juga. Ya karena kita kadang-kadang butuh Tuhan kalau lagi susah. Coba lagi kaya. Makanya jemaah pengajian di mana-mana, asal komplek-komplek yang rada sedang-sedang ke bawah, itu ngaji rame. Coba di perumahan mewah, mah susah nyari orang. Tabligh akbar itu ramai jamaahnya, dan antara yang ramai itu emang orang kaya, banyak orang susah. Alhamdulillah hidup orang susah.
Itu gini bikin rame emang orang susah. Agama pun diamalkan kita, alhamdulillah. Tapi nanti Allah akan berikan kita lebih dari apa yang kita inginkan di dunia ini. Apa? Sorga? Mau sorga? Terus ini terus. Nah, maka yang paling penting proyek besar hidup kita hari ini adalah bagaimana mengendorse diri kita, mempush jiwa kita untuk selalu menjadi hamba Allah yang dekat dengan Tuhan. Jiwa kita jiwa yang selalu dekat dengan Allah. Laku hidup kita harus sesuai dengan apa yang Allah mau. Itulah yang disebut dengan hamba Allah. Dan tidak perlu memaksakan kehendak kita, karena agama menyatakan bahwa yang punya kehendak tunggal itu adalah Allah. Manusia boleh berkeinginan, tapi wa ma tasyauna illa ayyasha. Kita boleh punya mau, tapi yang terjadi apa yang kita mau atau yang Allah mau? Yang Allah mau. Ya sudah, maka tundukkan kemauan kita pada kemauan Allah. Gitu. Itu baru namanya hamba Allah. Ini memang susah. Saya kok ngomong doang ini begini bisa. Tapi kan kita lagi berproses gitu maksudnya ya. Makanya beruntung alhamdulillah kita masuk bulan suci Ramadan, ketemu lagi nih. Ini kawah candra di muka untuk kita meriset kembali diri kita. Jangan cuma HP doang diriset. Meriset diri kita di Ramadan ini. Karena ada banyak hal. Bukan sekedar pengetahuan, ya orang bisa jadi benar. Sekedar pengetahuan itu pintu, tapi kalau orang nggak pernah masuk juga susah. Untuk jadi orang benar, untuk bisa masuk surga kan tahu semua kan, syaratnya kan tahu semua kan. Sholat harus rajin, puasa harus mau, zakat oke, kan gitu kan. Tapi kan bandelnya nggak hilang-hilang. Ngaku aja, cita-cita mah tinggi banget mau ke surga. Gitu. Dia dipanggil hayya 'alas shalah, dipanggil ke masjid ngadep Allah, nggak nyaut, boro-boro marahin, jawab aja kagak, kan begitu kan? Tahu nggak orang kalau dia masuk surga punya kewajiban di dunia baru dibalas surga? Tahu kan? Tahu. Tahu nggak kalau sholat hukumnya wajib orang? Nggak ada orang Islam yang nggak tahu sholat itu wajib. Bohong. Makanya udah jangan pakai nanya lagi Ustadz hukumnya sholat bagaimana. Udah nggak perlu ditanya hukumnya sholat. Pakai nanya Ustadz. No, tanya yang nggak sembahyang. No, tanya. Nanya Ustadz lagi. No, yang nggak sembahyang lu tanya. Judi hukumnya apa judi? Pakai nanya hukum judi. Gue sebel kan nanya hukum judi. Judi pakai ditanya. Jangan tanya Ustadz. Bandarnya lu tanya sama gue. Zina, selingkuh, pakai ditanya hukumnya, selingkuh, zina, pakai alasan segala macam. Udah, nggak usah ditanya ustazah. Jablay sama lu tanya, tahu hukumnya, betul. Tuh, makanya sekedar tahu itu pintu. Tapi kalau dia nggak lewat, nggak bisa juga jadi orang bener, Pak. Paham? Paham? Makanya Imam Ali karramallahu wajhah pernah bilang, laula khamsu khisalin la sar nasu kulluhum sholihin. Ini masuk poin ini. Masuk poin bersihkan diri, sucikan